Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi bersama Bapak Bima Gusti Ramadan. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai aturan sinus dan aturan kosinus. Tapi kali ini Bapak akan menjelaskannya tentang aturan sinus. Oke, buat anak-anakku sekalian, siswa-siswi Isman 6 Cimahi harus pantengin terus, oke? Nah, ini adalah salah satu upaya pembelajaran jarak jauh. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada suatu segitiga sebarang yaitu ABC. Nah, untuk menghitung panjang sisi segitiga, biasanya kita itu membuat bantuan garis yang tegak lurus. Nah, ini garis putus-putus. Dia tegak lurus dengan garis AB yang biasanya disebut sebagai garis tinggi. Dan untuk menghitungnya, kita menggunakan teorema Pythagoras, namun dengan catatan panjang sisi alas dan salah satu sisinya harus diketahui. Oke. Bagaimana jika yang diketahui hanya sudut-sudutnya dan salah satu sisinya? Atau satu sudut dan dua sisinya? Cara menghitung panjang sisinya gimana? Nah, ini menggunakan aturan sinus ataupun aturan kosinus. Ayo kita lanjut ke aturan sinus. Aturan sinus. Nah, rumus aturan sinus digunakan untuk menghitung unsur-unsur sebuah segitiga yang belum diketahui. Jika sebelumnya telah diketahui tiga unsur lainnya, kemungkinan unsur yang telah diketahui adalah pertama ini, sisi sudut-sudut, kemudian sudut sisi sudut, kemudian sisi sudut. Nah, ini ada tiga kemungkinan yang akan terjadi kalau menggunakan aturan sinus. Nah, misal jika A, B, dan C masing-masing menyatakan panjang sisi segitiga ABC, maka berlaku rumus. Nah, ini tuh adalah aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, kita akan buktikan ini. Ini adalah aturan sinus. Nah, misalnya ada segitiga ABC, depan sudut A ada A kecil, B kecil, sudut C kecil. Kita gambar lagi. Nah, ini dimana C ini adalah suatu garis bantu, CE adalah saling tegak lurus dengan AC. Depan sudut B ada B, depan sudut A ada A kecil, depan sudut C ada C kecil. Nah, perhatikan AEC. Kita gunakan sin A. Kenapa sin A? Karena kita akan membuktikan aturan sinus. Sin A. Ingat perbandingan. Sin itu adalah depan per miring. Depannya adalah CE, miringnya adalah AC. Berarti dikali silang AC sin A sama dengan CE. Sehingga CE sama dengan B sin A. B-nya lihat AC. Oke, lanjut. Dapat persamaan 1. Kemudian kita akan perhatikan segitiga BEC, baru segitiga yang tadi dipartisi, dibagi-bagi. BEC, siku-siku di E. Oke, kita gunain sin B sama dengan sin B depan miring, berarti CE per BC. BC-nya adalah A, silang. CE sama dengan BC sin B, berarti CE sama dengan A sin B. Dapat persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita dapat, nah, A sin A sama dengan B sin B. Kedua ruas dibagi sin A dan sin B. Oke. Dapat, nanti ini coret sin B, dicoret sin B. Sin A dicoret sin A. Maka akan menghasilkan A per sin A sama dengan B per sin B. Dapat persamaan 3. Nah, ini satu lagi yaitu sama dengan C per sin C. Oke. Buktinya dengan cara apa? Perhatikan lagi. Nah, seperti ini. Ini ada segitiga BDADB. ADB, segitiga ADB, siku-siku di D. Sin A ini. Sin A itu depan miring. Depannya adalah, nah, BD per AB. Maka kali silang BD sama dengan AB sin A. Nah, AB-nya kita ganti. AB itu apa? C. Berarti ini BD sama dengan C sin A. Dapat persamaan keempat. Kemudian next lanjut. Nah, ini perhatikan segitiga
BDC atau CDB, siku-siku di D ya, ini siku di D. Nah, maka sin C, ini sin C depan miringnya si A, berarti ini depannya BD per B itu miring karena siku-sikunya di D. Sisi BC itu ada di depan sudut D, sudut siku-siku, maka si A ini adalah dikatakan miring atau si BC. Kali silang, kita dapat BD sama dengan BC sin C. BC nya apa? A, berarti BD sama dengan A sin C. Nah, ini dapat persamaan 5. Nah, dari persamaan 4 dan 5 kita peroleh C sin A sama dengan A sin C. Kedua ruas dibagi sin A dan sin C. Nah, maka sin A coret, sin C coret, didapat. Nah, C per sin C sama dengan A per sin A. Ini persamaan 6. Nah, dari persamaan 3 dan 6 kita peroleh A sin A sama dengan B sin B sama dengan C per sin C. Nah, ini terbukti bahwa ini itu adalah namanya aturan sinus. Pak, contoh Pak? Boleh. Contoh soal. Nih, dalam segitiga ABC, C kecil sama dengan 35 cm, sudut A sama dengan 47 derajat, dan sudut C sama dengan 98 derajat. Hitung panjang sisi A dan D. Jawab. Yuk, kita buat segitiga sebarangnya. Segitiga ABC. Sudut A adalah 47 derajat, sudut C adalah 90 derajat, sisanya sudut B, gitu kan? Tapi kita akan mencari hitung panjang sisi A dan sisi B. Hitungan sisi A, sisi B berapa? Dan sisi C-nya ini, si AB ini 35 cm. Nah, maka kita jawab. Yang pertama, karena kita mau karena mencari si A, maka A per sin A sama dengan C per sin C. C udah diketahui. Nah, maka A si sin A dikali silang ke si C, berarti A sama dengan C sin A per sin C. Sama dengan C-nya adalah 35, sin A-nya, sudut A-nya 47 derajat, maka 35 sin 47 derajat per sin C-nya, sudut C-nya 98 derajat. Maka kita memperoleh A sama dengan 25,8 cm. Dari mana kita gunakan kalkulator? Sin 47 derajat itu sekitar berapa? Dikali 35 dibagi sin 98 derajat itu berapa? Nah, nanti hasilnya segini, 25,8 cm. Oke, lanjut. Ini si A. Yang kedua, kita akan mencari si B. Kalau si B, kita bisa menggunakan B dan A, bisa gunakan B dan C, bebas. Nah, kalau di sini lihat nih, sudut B kita tahu kan 180 dikurangi. Nah, ini sudut A, ini sudut C, dijumlahin 180 35 derajat, berarti sudut B nya 35 derajat. Didapat B dengan C, berarti B per sin B sama dengan C per sin C. Nanti didapat B sama dengan kali silang C sin B per sin C. Nah, nanti 35 sin 35 derajat per sin 90 derajat, didapat sekitar 20,3 cm. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian ya. Oke. Nah, maaf ya rada ngabret, nah, karena waktu sudah malam ini. Oke. Nah, kemudian ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan, nomor 1, 2, dan 3. Biasa tugasnya kalian kerjakan di kertas folio, kalau enggak HPS. Ini adalah tugas yang ketiga, itu tugas PJJ di minggu yang ketiga. Oke. Nah, latihan soal ini ada di modul kalian, yaitu tentang tentang subbab itu aturan sinus dan aturan kosinus. Coba latihan soal yang 3 soal ini. Kalian lihat, kalau misalkan belum jelas, belum paham, lihat contoh soalnya di modulnya masing-masing. Oke? Bapak tunggu ya tugasnya ya. Semangat untuk kalian belajar di rumah dan tetap sehat. Oke? Oke. Ya, segitu aja yang dapat Bapak sampaikan.
Jadi sebelumnya kesimpulannya Bapak akan menyimpulkan sebelum Bapak tutup, yaitu rumus aturan sinus digunakan untuk menghitung unsur-unsur sebuah segitiga yang belum diketahui. 3 unsur lainnya. Oke, kemudian kemungkinan unsur yang telah diketahui adalah nih, sisi sudut-sudut, kemudian sudut sisi sudut, kemudian sisi-sisi sudut. Oke. Rumus aturan sinus adalah, nah, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, segitu aja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.